Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan saya. Oke, semuanya sehat kan? Sehat, Pak. Ya, ada, alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke, kita sedikit flashback dulu ke materi kemarin. Kita udah sampai ke penjelasan tentang key animasi, in between, color, terus lanjut ke pembedahan software Toon Boom ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang animator, atau apa jika kalian mau jadi animator itu apa yang harus dikuasai. Nah, ini screen-nya udah kelihatan kan? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Mas. Ya. Kita hari ini akan belajar tentang 12 prinsip animasi. Jadi 12 prinsip animasi itu apa? Itu adalah skill basic atau skill minimal yang harus dimiliki oleh seorang artis, seorang animator. Jadi kita menyebutnya animator itu artis ya. Ada artis key, ada artis background, nah, itu semua namanya artis. Bukan artis yang nongol di TV ya, bukan. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang animator? Pengetahuan basic dasarnya adalah ini, 12 prinsip animasi. Ada squash and stretch, ada anticipation, ada staging, straight ahead, dan post to post, ada follow through. Nah, ini nanti saya jelaskan satu persatu, kemudian saya mau kasih beberapa contoh. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu, dicatat dulu. Nah, setelah materinya selesai baru nanti kita ke sesi tanya jawab. Oke? Ya, langsung saja. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, 12 prinsip animasi ada squash and stretch. Jadi kalau kita mau buat atau kita mau gambar sebuah animasi, itu kita harus menerapkan 12 prinsip ini. Enggak semuanya, tapi minimal inti-intinya itu masuk ke dalam animasi yang akan kita buat. Yang pertama, squash and stretch. Nah, saya bacakan definisinya dulu. Squash and stretch itu apa? Squash and stretch itu prinsip yang menentukan seberapa keras permukaan sebuah benda. Squash and stretch itu merupakan upaya untuk menambah efek lentur atau elastis pada objek atau figur karakter. Dan stretch merupakan upaya atau figur karakter sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerakan yang lebih hidup. Nah, maksudnya apa? Langsung saya beri salah satu contohnya aja. Nah, di sini kemarin kan kita udah buat bouncing ball ya kemarin untuk penjelasan key animasi dan in between sampai color itu. Nah, sekarang kita beri efek squash and stretch pada bouncing ball tersebut. Jadi kelihatan kalau bola itu memiliki efek yang lentur atau elastis. Nah, ini ada dua. Ya. Ini ada dua bola. Yang pertama kita beri prinsip squash and stretch, dan yang satunya lagi kita tidak beri prinsip squash and stretch. Kita lihat bedanya. Nah, kelihatan kan? Yang satu gerakannya lebih hidup. Ini yang dikasih prinsip squash and stretch. Jadi dia melentur. Nah, nih pada titik ini dia melentur. Nah, pada titik ini.
Dia melentur. Soalnya kenapa dia melentur? Dia terbawa gaya gravitasi. Jadi dia akan melentur ke bawah. Kemudian setelah sampai di bawah, dia akan berubah melebar. Nih. Karena dia terkena tekanan dari atas akibat dari pantulan bola. Nah, dia akan berubah menjadi stretch kayak gini. Sedangkan yang satu, dia nggak berubah sama sekali. Kita lihat sekali lagi. Nah, lebih hidup kalau kita kasih lebih hidup bagian yang sini ya, yang bola yang kita kasih prinsip squash and stretch. Tapi squash and stretch ini nggak cuma bisa diberikan kepada benda, dia juga bisa dipakai di karakternya. Misal, nah kita ada dua contoh lagi. Yang sebelah sini kita kasih prinsip squash and stretch, sedangkan yang ini enggak. Kelihatan kan? Pada bagian pertama, dia melentur dulu. Bukan wajahnya ya, bukan kepalanya ya yang kita kasih, melainkan pada matanya. Yang ini, kalau kepalanya yang ini juga ada squash and stretch-nya, cuman matanya di wajahnya dia enggak kita beri. Nah, lihat matanya dia berubah. Ada lagi, misal contoh lainnya, kita, nah, misal seseorang lompat. Saat sampai di bawah, dia pasti akan melentur dulu ke bawah. Jadi stretch. Nah, waktu di atas dia agak memanjang. Ini emang nggak rasional untuk di dunia nyata, tapi untuk animasi ini diperlukan. Nggak mungkin kan seseorang memanjang. Nah, tapi untuk animasi itu wajar-wajar saja karena biar memberikan kesan lebih hidup. Seperti itu. Ini squat and stretch. Memanjang dulu. Nah, kemudian dia agak melebar setelah sampai ke tanah atau ke landingnya. Nah, setelah itu dia balik lagi ke ukuran dia yang sebenarnya.
Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk squats and stretch. Kemudian yang prinsip kedua, ada yang namanya anticipation. Apa itu anticipation? Anticipation adalah prinsip di mana kita sebagai animator memberikan tanda atau aba-aba untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter tersebut. Prinsip ini biasanya digunakan sebagai transisi antara dua gerakan inti. Contohnya, waktu kita berlari, pasti kan ada aba-aba atau ada ancang-ancangnya dulu sebelum berlari. Nggak mungkin langsung dari berdiri langsung berlari. Pasti ada proses di mana karakter tersebut mengumpulkan tenaga untuk berlari ke depan. Nah, biasanya gerakan anticipation ini berkebalikan dengan gerakan selanjutnya. Kita langsung kasih contoh aja, gerakan anticipation. Nah, pada contoh yang tadi ya, si ini manusia kucing ini udah ada gerakan anticipation-nya. Yang mana sih gerakan anticipation-nya? Nah, sebelum dia kan ini ceritanya kan dia kaget. Kaget kan? Sebelum dia kaget, nah pasti ada gerakan ini ke bawah dulu. Tuh. Yang ini tidak ada anticipation-nya. Nah, gerakan intinya kan ini. Gerakan pertama dia diam. Kemudian gerakan kedua ini yang namanya anticipation. Nah, ini gerakan yang intinya atau menunjukkan ekspresinya dia. Jadi sebelum ke gerakan ekspresi, dia ada anticipation seperti ini. Misal, kalau orang mau lari kan pasti ada gerakan, kalau kita lihat di film-film kartun itu ya pasti ada gerakan sebelum dia berlari. Pasti ada gerakan seperti ini dulu. Maaf ya, gambar saya nggak bagus. Nah, ada gerakan ini mengumpulkan tenaga, kemudian dia baru berlari. Nah, ini yang namanya anticipation. Kalau ini antisipasinya yang ini. Nah, jadi dia berkebalikan dari gerakan inti. Gerakan intinya kan dia ini. Nah, ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, yang ini dia nggak ada gerakan antisipasi. Dan kita lihat bedanya. Gerakan yang sebelah kiri akan tampak lebih hidup dan enak dilihat. Nah.
Jadi gerakan antisipasi ini kalau sederhananya kita sebut sebagai gerakan ancang-ancang. Tahu kan ancang-ancang? Ada yang nggak tahu ancang-ancang? Bahasa Indonesianya ancang-ancang itu apa ya? Aba-aba. Nah, aba-aba itu. Jadi gerakan aba-aba. Gerakan yang mendukung gerakan selanjutnya. Jadi kayak pengumpulan tenaga untuk gerakan selanjutnya. Itu namanya anticipation. Kemudian yang ketiga ada yang namanya staging. Apa itu staging? Staging itu gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Biasanya bisa dengan mengubah setting tempat atau mengubah angle kamera, menggerakkan kamera seperti itu. Jadi suasana di sekitar yang mendukung adegan si tokoh utama. Di sini kita ambil stagingnya pada setting tempatnya. Kita akan menunjukkan ya ini ya contohnya. Kita akan menunjukkan di adegan tersebut si tokoh utamanya itu miskin atau kere gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah bagus settingnya, cuman akan lebih bagus lagi kalau kita sedikit tekankan pada beberapa titik. Nah, misal kita hilangkan sebentar. Nah, ini awalnya dan kita tambahkan prinsip staging pada setting tempat ini. Nah, ini sebenarnya udah bagus. Cuman akan lebih bagus lagi kalau yang ini kita hapus, yang ini kita hapus, kemudian yang ini. Kemudian tambahkan beberapa titik lagi. Kenapa ini kita hapus? Karena kita akan menunjukkan bahwa si tokoh itu miskin. Jadi untuk detail-detail yang kurang mendukung kita hilangkan. Kayak televisi, kayak globe, terus sertifikat kan emang ada, tapi ada nggak menutup kemungkinan dia mempunyai sertifikat TV dan sebagainya. Tapi untuk mendukung adegan atau memperkuat tokoh, maka kita akan rubah jadi seperti ini. Nah, sertifikatnya kita hilangkan, TV-nya kita hilangkan, temboknya kita buat bikin lebih rusak lagi, sofanya. Nah, ini akan lebih mendukung si tokoh tersebut. Nah, kita bandingkan. Nah, ini perbandingannya sebelum ini tanpa prinsip staging, sedangkan ini kita beri prinsip staging. Nah, yang sebelah kanan ini akan lebih mendukung atau memberi pengaruh pada penonton bahwa si tokoh utama ini benar-benar miskin. Gitu. Jadi ini untuk yang staging, memperkuat karakter utama tersebut. Oke. Staging, kalau ini kan setting. Nah, staging juga bisa dipakai dengan menentukan penonton melihat ke arah mana. Nah, itu dengan prinsip staging, misal ini kan layar, ini ada tanah.
Nah, ini tokoh utamanya. Ceritanya si tokoh utama ini akan berjalan ke arah sini, kemudian terpeleset ke sini, dan ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kita sebagai animator harus menuntun penonton untuk melihat ke arah sini dulu, baru ke sini, baru ke sini. Gimana caranya? Kita zoom dulu bagian kulit pisangnya. Setelah itu, baru muncul karakter utamanya dengan kameranya slow out atau menjauh. Tadi kan seperti ini, kemudian menjauh, si karakter utama muncul dari sini, berjalan, nah kemudian dia terpleset. Setelah itu baru audiens kita munculkan. Nah, mau nggak mau penonton kita arahkan untuk melihat pada titik ini dulu. Nggak ada yang mendistract, nggak ada distraction, nggak ada background apa burung atau sedang aktivitas karakter lain yang melakukan aktivitas. Kita tonton penonton untuk melihat kulit pisangnya. Kemudian berikutnya kita giring penonton untuk melihat si karakter utama, apa yang akan terjadi pada karakter utama tersebut. Jadi kita lihat, kita giring penonton untuk melihat karakter utama berjalan dari sini, titik ini, kemudian ke sini,
lalu dia terpleset. Nah, setelah penonton melihat ke titik ini, kita giring lagi penonton untuk melihat audien yang sebelah sini. Sebelah sini. Jadi urutannya jelas. Lihat ke pohon pisang sini dulu. Lihat karakter utamanya terpleset. Kemudian jatuh. Baru lihat ke orang-orang yang menertawakan. Jadi gerakannya jelas, detail. Nah, itu fungsi dari prinsip staging. Nah, berikutnya ada yang namanya straight ahead dan post to post. Nah, apa itu straight ahead dan post to post? Definisinya, straight ahead ini metode cara menggambar. Jadi straight ahead dan post to post itu metode cara menggambar. Metode cara menggambar seorang animator ada dua. Yang pertama straight ahead. Metode ini dengan cara menggambar secara berurutan, mulai dari frame pertama hingga selanjutnya terus menerus gambar maju. Sedangkan untuk post to post ini kita menggambar dengan cara keyframe. Jadi sebenarnya kita udah praktek kemarin. Nah, saya kasih contoh lagi. Nah, kita kemarin kan menggambar bola dari atas itu ya 1, 2, 3 gitu. Nah, ini contoh lainnya. Ini frame 1 kita gambar satu gambar. Frame 5 kita gambar lagi. Frame 10 kita gambar lagi. Nah, ini pose pertama, pose kedua, pose ketiga. Ini untuk yang post to post. Ini yang post to post. Nah, yang bawah ini straight ahead. Jadi kita gambar frame 1, kita gambar di frame 3 langsung, frame 5, frame 7, frame 9 sama frame 11. Nah, ini posenya kita gambar terus maju berurutan. Nah, ini yang dimaksud dengan stretch ahead. Gambarnya maju terus ke depan. Nah, ini biasanya dipakai, kalau yang straight ahead ini biasanya dipakai untuk menggambar efek atau menggambar orang yang karakter yang datang dari jauh. Misal segini, nanti akhirnya jadi segini. Mendekat ke kamera. Nah, itu biasanya dipakai. Kalau perubahan bentuk, perubahan volume, biasanya animator pakai yang straight ahead. Tapi kalau dari samping, berjalan, melompat, nah itu biasanya pakai yang post to post. Misal berjalan. Nah, ini kan berjalan. Kita gambarnya di frame 1 ini, kemudian ini, dan seterusnya. Nah, baru nanti dikasih in between. Nah, jadi post to post itu kita menggambar pose demi pose atau key kayak kemarin key dulu. Nah, itu post to post. Nah, sedangkan untuk yang straight ahead kita bisa pakai untuk menggambar karakter yang berjalan dari kecil mendekat ke kamera jadi tampak besar. Jadi kayak perubahan volume. Kalau nggak ada perubahan volume, lebih baik kita menggunakan metode yang post to post. Nah, ini juga biasanya dipakai untuk menggambar efek animasi. Misalnya menggambar api gitu ya, menggambar api, efek api gitu. Misalnya ini frame pertama. Nah, ini frame kedua.
Jadi dia gambarnya terus maju. Nah, untuk gambar gini kan nggak bisa kita pakai post to post misalnya. Kalau post to post nanti in between-nya akan bingung mau gambar di mana. Jadi lebih baik kita pakai yang straight ahead. Itu. Jadi perubahan volume yang nggak menentu itu bisa pakai metode straight ahead. Untuk yang volumenya tetap itu biasanya pakai post to post. Itu untuk yang straight ahead dan post to post. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya follow through dan overlapping action. Kita bacakan definisinya dulu. Follow through itu apa? Follow through itu prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu atau bagian objek tertentu yang bergerak meskipun karakter telah berhenti bergerak. Contohnya misal rambut, kumis, nah, seperti itu. Misal ini kita kasih contoh yang ini, yang kucing lagi, di mana dia juga ada prinsip follow through-nya. Kita perhatikan titik ini pada jambulnya ini. Ini enggak usah. Nih, pada jambulnya si kucing ini. Kita perhatikan. Dia udah berhenti bergerak, tapi tetap ada gerakan. Nah, itu namanya follow through atau mengikuti gerakan objek utamanya. Dia tetap bergerak walaupun si karakter udah berhenti. Contoh lainnya, kita buat contoh lainnya. Nah, ini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi bagian si antena ini bisa kita sebut misalnya ini antena TV ya, atau apalah antena alien juga boleh ya. Si ya,
si karakter utama dia bergerak ke sebelah sana, dia menuju ke arah kiri. Nah, setelah dia berhenti di sini, di titik ini, si antenanya ini tetap bergerak mengikuti si karakter. Tapi karakternya sudah diam, antenanya tetap bergerak karena dia ada materinya itu lentur, jadi dia tetap bergerak seperti rambut, bulu, atau misal bukan topi ya, misal apa ya, rambut gitu lah ya, rambut. Nah, dia kan tetap bergerak walaupun karakter utamanya sudah berhenti. Ini contohnya. Nah, seperti itu. Ini jadi antenanya dikasih prinsip follow through. Ini untuk follow through, kemudian untuk yang overlapping action. Apa itu overlapping action? Kita bisa menganggap overlapping action itu sebagai gerakan saling silang. Ya, yaitu serangkaian gerakan saling mendahului, misal gerakan tangan dan kaki saat berjalan. Nah, ini overlapping action. Jadi perhatikan tangan kanan dan kaki kanan saat dia berjalan, dia bergerak ke arah sini tangannya, sedangkan kakinya bergerak ke arah sini. Dia saling berlawanan. Tangannya ke belakang, kakinya ke depan. Ya, itu yang dinamakan dengan overlapping action. Jadi gerakan saling silang. Tangan dan kaki geraknya berlawanan. Ini salah satu contohnya. Ya, kemudian yang berikutnya ada slow in dan slow out. Nah, apa itu slow in dan slow out? Slow in dan slow out itu prinsip animasi yang menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki kecepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi karena gerakan diawali dari lambat, kemudian semakin cepat. Sedangkan slow out terjadi ketika gerakan benda yang relatif cepat kemudian melambat. Misal contohnya adalah mobil yang berhenti. Ya, mobil yang berhenti misal. Kan pasti gerakannya, misal ini mobilnya dari sini, kemudian ke sini, ke sini.
Ya. Ini kecepatan. Ya. Nah, dia awalnya cepat, kemudian saat mau berhenti dia melambat. Nah, ini yang dinamakan dengan slow in, slow out. Cepat, kemudian melambat. Begitu juga saat mobil dia mau berangkat, dia pasti dari lambat, kemudian cepat. Seperti itu. Ada contoh lain juga. Nah, ini bola. Sama, intinya sama seperti mobil tersebut. Jadi dia gerakannya dari cepat kemudian lambat. Nah, apa yang menentukan gerakan cepat atau gerakan lambat? Yaitu gambarnya. Kalau kita lihat di sini, nih gerakannya. Saat cepat dia gerakannya agak renggang atau cuma sedikit ya. Sedangkan saat melambat dia gambarnya semakin banyak. Itu yang menentukan cepat atau lambatnya gerakan pada animasi. Nah, ini. Saat dia digambar dengan jarak yang berdekatan dan jumlahnya banyak, maka dia akan melambat. Nah, ini slow in dan slow out. Contoh kasusnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya arc. Apa itu arc? Arc ini adalah prinsip yang berperan untuk membuat gerakan animasi tampak lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan seperti gerakan kaki, tangan, bola mata, kepala, dan lain-lain. Arc ini biasanya berbentuk curve atau melengkung. Biasanya prinsip ini diaplikasikan ketika membuat in-between. Kita bisa membuat gerakan dimensi pada animasi dengan arc. Jadi intinya, arc itu adalah garis invisible atau garis lintasan yang tidak terlihat. Kita ambil contoh lagi langsung saat orang berjalan ini. Perhatikan pada poin tangannya. Dia pasti ada lintasan yang tidak terlihat. Biasanya melengkung. Nah, itu lintasan tangannya. Ini yang dinamakan dengan arc atau lintasan invisible. Biasanya ini juga diberikan saat kita membuat misal animasi kemarin, animasi bouncing ball. Waktu awal aku membuat bouncing ball kan aku pasti buat lintasan dulu. Misal ini bouncing ball-nya. Nah, misal bunyinya dari sini. Kemudian dia akan jatuh ke sini, kemudian naik ke sini, ke sini, ke sini. Nah, yang ini namanya adalah arc atau lintasannya. Jadi kita harus menentukan arc-nya dulu sebelum membuat animasi. Jadi lintasan yang akan dilalui oleh karakter atau objek tersebut. Di dalam Voxical ini kasusnya adalah gerakan tangannya. Dia mengikuti alur arc seperti ini. Nah, ini ya arc-nya ya. Ini lintasan atau ini art atau lintasan yang nggak kelihatan.
Soalnya nggak mungkin lintasan ini nanti ditunjukkan dalam film. Biasanya dihapus atau di hidden. Pada kasus voxicle ini juga ada arc yang nggak kelihatan di misal bagian ini, kepalanya. Pertama kan segini. Kemudian dia jalan, nah dia menunduk. Voxicle-nya. Misal dia jalan seperti itu. Pertama kan tingginya segini. Kemudian jadi segini. Kemudian masuk lagi segini. Nah, ini kan melengkung gerakannya. Gerakannya seperti ini. Biar lebih alami, biar lebih natural. Nah, itu fungsinya prinsip arc. Kemudian ada yang berikutnya adalah secondary action. Prinsip ke-8, secondary action. Apa itu secondary action? Jadi, secondary action merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder atau gerakan kedua yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistis. Misalnya, animator membuat animasi seorang yang berjalan seperti ini tadi, voxicle. Nah, gerakan utamanya adalah berjalan. Jadi, gerakan utamanya adalah ini, intinya berjalan. Kemudian secondary action-nya yang mana? Secondary action-nya bisa tangan atau gerakan mimik wajah, misal dia jadi mendukung gerakan utamanya. Gerakan utamanya kan cuma berjalan, nih berjalan. Gerakan secondary action-nya yaitu tangannya yang ke maju mundur. Nah, kemudian ada lagi kita tambah secondary action-nya. Nah, ini. Berarti dia menunjukkan sedang marah. Atau secondary action-nya pada wajahnya jadi seperti ini. Nah, berarti dia berjalan dengan keadaan senang. Atau secondary action-nya lagi nah, dia sedang khawatir. Nah, ini juga bisa berlaku pada tangannya. Saat dia khawatir, dia jalan tangannya bentuknya seperti apa. Saat dia marah, misal, dia akan lebih mengangkat tangannya. Jalannya beda. Jadi, intinya gerakan utamanya cuma berjalan. Nah, secondary action-nya menunjukkan dia berjalan dalam keadaan apa. Misal dalam keadaan marah, tangannya dinaikin. Jalannya lebih cepat. Atau saat dia takut, tangannya cuma diam.
saling memegang gitu, misal. Nah, itu yang namanya secondary action atau gerakan yang memperkuat gerakan utama si karakternya. Itu secondary action. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya timing. Apa itu timing? Eh, Timing merupakan penentu berapa gambar yang harus kita buat antara dua pose, atau yang biasa disebut dengan istilah in between. Timing yang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sedangkan spacing yang menentukan percepatan atau perlambatan dari macam-macam jenis gerakan. Jadi timing itu kapan waktunya dia masuk ke dalam kamera, eh, seberapa lama dia berjalan. Misal kita mau berjalan terus-menerus sampai kiamat, nah itu yang namanya timing, atau cuma beberapa detik gitu. Nah, itu namanya timing. Jadi menentukan waktu seberapa lama adegan itu akan berlangsung. Dan semakin lama otomatis gambarnya akan semakin banyak. Nah, itu. Jadi timing itu ya seperti itu. Berapa gambar yang harus kita gambar, terus waktunya berapa lama, kapan dia akan masuk, kapan dia akan keluar, kapan dia akan mulai bergerak seperti ini atau bergerak seperti itu. Nah, itu namanya timing. Nah, untuk yang gerakan selanjutnya, untuk prinsip selanjutnya itu execution. Apa itu execution? Execution adalah prinsip animasi upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbola. Berfungsi untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, pada umumnya dibuat secara untuk menambahkan bumbu-bumbu komedi. Nah, di sini ada beberapa contoh exaggeration. Ini yang tanpa exaggeration, yang kiri. Kemudian yang kanan dengan exaggeration. Jadi ceritanya si karakter utama ini dia sedih. Nah, dia sedih seperti ini, tanpa exaggeration. Nah, kita tambah exaggeration-nya lagi, biar lebih menarik. Kita buat lebih sedih lagi ekspresinya. Jadi seperti ini. Jadi agak melebih-lebihkan sedikit, tapi tetap rasional. Misal yang satu ini dia senang. Nah, yang ini tanpa exaggeration. Kemudian yang berikutnya kita tambah exaggeration-nya. Dia tawanya lebih senang lagi. Jadi agak dihiperbolakan sedikit. Nah, itu exaggeration. Jadi membuat seolah-olah dia lebih. Jadi kalau sedih dibuat lebih sedih, biar penontonnya tahu kalau dia benar-benar sedih. Kalau senang dia buat gambarnya lebih senang lagi ekspresinya. Nah, itu exaggeration. Tidak hanya buat ekspresi saja exaggeration. Jadi kayak gerakan-gerakan melebih-lebihkan seperti waktu mau memukul bola. Misal ada contoh karakter yang mau memukul bola ya. Nah, kita buat exaggeration-nya. Jadi bentar. Ya, oke.
Misal ini dia mau memukul bola. Gerakannya cuma segini. Nah, kita tambahkan expression. Kita buat tangannya sampai melintir ke sini. Jadi gerakannya dia tangannya muter. Jadi agak dilebihkan sedikit. Nah, sini muter ke sini. Baru nanti dia memukul. Jadi gerakannya dibuat berlebihan, hiperbolis, hiperbola. Itu yang namanya exaggeration. Kalau untuk ekspresi seperti ini, untuk contoh gerakan dia seperti ini. Misal, banyak lagi sebenarnya. Ada waktu dia mau berlari, itu kan biasanya ada aba-aba yang ekstrim, kayak Tom and Jerry, kayak Mickey Mouse gitu. Nah, sebelum berlari kan dia biasanya acang-acangnya agak berlebihan biar larinya dia menunjukkan larinya dia kenceng. Nah, itu yang namanya exaggeration. Kalau tanpa exaggeration nanti agak membosankan filmnya atau gerakannya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya solid drawing. Nah, jadi gambar solid, apa itu solid drawing? Prinsip solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Jadi nggak berubah-berubah bentuk. Nah, misal dia karakternya seperti ini ya. Ini kita mau gambar wajah. Nah, misal kita mau gambar wajah, kita kan gambar bulat dulu. Nah, kemudian kita buat volumenya. Volumenya seperti ini. Ini yang tanpa prinsip solid drawing. Dia akan lebih enak dilihat, lebih realistis yang sebelah sini dengan prinsip solid drawing, jadi bervolume. Dan saat dia pindah-pindah, dia nggak akan berubah. Bentuk volumenya akan tetap. Misal di sini ada, kita buat
Ini ada lintasan. Misal kalau dia dari jauh, dia bentuknya seberapa, kecilnya seberapa, dan saat ke depan dia besarnya seberapa. Jadi kemampuan untuk menentukan perubahan volume tapi tetap terjaga. Si karakter ini dia nggak berubah jadi raksasa. Saat di sini dia besarnya seberapa saat dari jauh, kemudian saat dari dekat dia harus besar seberapa biar volumenya tetap terjaga. Misal beratnya ini 5 kilo. Nah, di sana tetap harus menggambarkan kalau beratnya ini juga 5 kilo. Jadi nggak berubah jadi 10 kilo atau 20 kilo. Jadi menentukan besar kecilnya volume suatu karakter itu. Biar tetap apa namanya? Eksis atau apa ya? Bukan eksis. Istilahnya itu stabil dari awal sampai akhir. Nah, itu yang namanya prinsip dari solid drawing. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya appeal. Apa itu appeal? Appeal ini tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi lebih menarik untuk penonton, untuk audiens, serta mampu memperkuat pendalaman karakter tersebut. Jadi kalau yang prinsip terakhir ini adalah tentang pembuatan karakter, biasanya itu terjadi di praproduksi atau konsep art saat pembuatan karakter. Contohnya, nah ini kita mau buat karakter seorang penagih hutang, misalnya rentenir. Rentenir, dia harus terlihat intimidatif, terus serem. Nah, gambar awalnya seperti ini. Ini gambar awalnya. Kita kemudian tambahkan prinsip appeal biar menarik untuk penonton atau audiens. Nah, kita rubah jadi seperti ini. Nah, jadi dia lebih berkarakter lagi. Dia tampak lebih menyeramkan lagi, lebih intimidatif. Nah, seperti itu. Itu untuk yang appeal itu tergantung style masing-masing sebenarnya. Style kan setiap animasi ada stylenya sendiri-sendiri. Misal di Jepang ada yang namanya anime, kemudian di Eropa ada yang namanya kayak seperti apa namanya Batman, kayak itu kan bukan anime ya, ke Eropa itu Batman, terus Superman itu kan beda, stylenya beda dengan anime seperti Naruto atau apa Bleach gitu-gitu. Nah, itu Apple itu biasanya menentukan style juga, stylenya seperti apa, baru Apple-nya ditambah mau seberapa. Jadi intinya menunjukkan karakter itu mempunyai karisma atau khas. Untuk karakter utama biasanya dibuat dia lebih beda dari karakter pendukung, karena dia karakter utama kan, dia dilihat lebih menonjol. Seperti misalnya Naruto itu kan dibuat lebih menonjol, dia misal dia bodoh, dia agak ceroboh, dia bertingkah, dia mau menunjukkan kalau si karakter utama itu beda dari karakter pendukung lainnya. Seperti itu. Nah, itu untuk Apple. Jadi tergantung stylenya masing-masing, penambahannya atau pengurangannya mau seperti apa. Yang penting intinya menambah karisma pada karakter tersebut. Nggak harus karakter utama. Ada karakter misalnya villain atau penjahatnya. Biar dia terlihat seperti penjahat itu seperti apa. Tambahin karisma seperti apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja, Mas Wisnu. Oh iya Pak.
Baik, ini, eh, gimana Ma- teman-teman, masih ada yang bingung apa enggak? Mana yang kurang jelas, mana yang mau ditanyakan apa, nah, gitu. Misal yang tadi anticipation apa kurang jelas, minta diulangin, boleh. Gitu. Untuk materinya hari ini sebenarnya nggak begitu banyak. Cuma ini prinsip dasar animasi aja. Jadi seorang animator mau jadi seorang animator itu apa skill yang wajib dimiliki, yaitu pemahaman tentang 12 prinsip animasi ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau gimana. Ayo, gimana? Ada yang bingung Eh, nggak ini? Ya, Mas, ya, Ya, mungkin mau minta tolong dijelasin yang staging lagi. staging. Masih belum paham. Oke. Jadi staging itu eh intinya seorang animator menggiring menggiring penonton atau audiens itu biar melihat ke arah mana dulu. Jadi urutan dari gerakan si atau film itu jelas urutannya. Misal ya tadi mana ya? Staging. Kalau pada kasus yang nah ini kan kita menggiring penonton untuk melihat ini dulu. Jadi penonton diarahkan untuk melihat ke si kulit pisang. Jangan ditambahin sini ada burung, ada orang berkelahi di sini. Nah, nanti dia mata penontonnya akan terpecah belah. Dia mau melihat ke sini, kadang dia melihat ke sini, kadang dia melihat. Jadi nggak fokus ke apa yang akan kita tunjukkan. Kita mau menekankan ke penonton bahwa di sini ada kulit pisang yang akan menjadi sebab karakter utama nanti melakukan adegan seperti apa. Nah, setelah itu kita arahkan penontonnya. Jadi kemampuan untuk menggiring mata penonton. Sederhananya seperti itu. Jadi fokus penonton itu kita arahkan kemana. Kalau yang ini contohnya, kita arahkan fokus penonton ke sini. Jadi semua yang mendistraksi fokus penonton atau audiens kita hilangkan. Tapi kalau misalnya cuma ada pohon di sini, ya nggak apa-apa. Pohonnya asal pohonnya nggak gerak-gerak atau nggak berteriak-teriak itu nggak masalah. Itu kan background ya. Di sini misal ada semak-semak nggak masalah. Yang penting tidak ada aksi yang membuat fokus penonton itu teralih. Kemudian untuk eh, yang selanjutnya fokus penonton ya kita arahkan ke adegan berikutnya yaitu si karakter utamanya datang. Nah, ini kan langsung nah, setelah fokus penonton kan ke sini dulu ke kulit pisang yang di awal, kemudian kita zoom in. Nah, kita perlihatkan fokus penonton kita pindah dari awalnya di sini, kita pindah ke sini saat karakter utamanya nongol. Nah, kita ubah fokusnya ke arah karakternya. Jadi urut. Ini fokusnya pertama, ini fokus yang kedua. Kita arahkan. Nah, jadi kan mata penonton melihat ini dulu.
Ini. Kemudian dia melihat ini. Nah, selanjutnya adegan yang ketiga. Dia jatuh. Nah, ini gerak. Fokus yang ketiga. Nggak ada yang mendistract di sini, nggak ada yang sedang berkelahi di sini. Belum ada apa-apa, belum ada yang ngetawain. Jatuh. Ini fokus yang keempat, tetap di sini. Kulit pisangnya udah jatuh ke sana. Udah nggak jadi fokus lagi. Nah, selanjutnya baru adegan yang terakhir. Mata penonton kita giring ke sini. Ke adegan selanjutnya, yaitu orang-orang di sekitarnya menertawakan si karakter utama. Jadi fokusnya urut. Yang pertama ini dengan zoom kamera, kemudian kita giring ke sini, dengan kameranya menjauh. Nah, ada satu lagi. Usahakan untuk karakter utama itu selalu berada di sepertiga kamera atau layar. Nah, ini kan ada bagian-bagian 1, 2, 3, 4. Nah, usahakan untuk karakter utama itu biasanya ada di sini, di sini, di sini. Jangan karakter utamanya dia ada di pojok. Kalau jalan sih nggak apa-apa, jalan ke sini. Tapi nanti karena fokus penonton atau audiens itu biasanya sekitar sini. Kecuali ada gerakan ekstrim di sini, 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 sini. Jadi biasanya mata penonton itu ada di sekitar ini, 1, 2, 3 ini. Ini juga termasuk dalam staging ya. Di penempatan karakternya. Nah, kemudian kita zoom lagi kamera agar penonton memperhatikan si adegan ini dengan jelas, detail. Nah, kemudian ini baru kita geser boleh, Jadi yang tadinya di sini kan, di tengah kan, karakter utamanya, kita geser kameranya agak ke sini karena mau menunjukkan ada sekumpulan orang yang melakukan adegan. Seperti itu biasanya untuk staging. Ini untuk staging karakter ya. Nah, untuk yang contoh awal tadi, yang ini untuk staging background atau setting tempat. Gitu. Jadi biar lebih mendukung kondisi si karakter yang akan kita tunjukkan. Jadi nggak salah sangka. Kayak yang sebelah kiri sini, dia emang miskin tapi dia punya sertifikat, dia punya TV. Dia benar miskin apa enggak? Nah, kalau di sini udah jelas, dia karakternya miskin, nggak punya apa-apa, jendelanya pecah, gitu. Ini tembelan, seperti itu. Itu tuh yang setting, staging, tapi pada setting tempatnya untuk memperkuat karakternya lagi. Begitu. Sudah jelas belum? Oke, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau sudah siap dengan tugas? Iya, kalau nggak ada pertanyaan nanti pasti ujung-ujungnya ada tugas ini. Jadi lebih baik bingung sekarang terus bertanya daripada saat mengerjakan tugas kalian bingung. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan, tidak bayar. Yang pos itu kan yang antena alien tadi itu ya, Pak? Ya gimana? Yang antena alien tadi itu yang post to post. Oh, antena alien. Yang post to post? Ya, yang tadi. Kan itu kan dia kayak ngikut itunya ya, di karakter utamanya gerak, dia gerak juga. Nah, pertanyaannya itu apa bedanya dengan secondary action tadi? Oke. Mana tadi ya? Si alien ya. Bedanya mungkin maksud kamu bukan post to post ya? Execution. Bukan execution, apa tadi? Anticipation.
sama secondary action. Iya, yang antena lain tadi apa gitu lupa. Ya, Nah, bedanya itu apa? Terima kasih, Pak. oke. Tak cari dulu ya. Mana tadi? Nah, ini kan bedanya ini. Oh, ini kan follow through. Follow through sama secondary action ya. Iya, yang Ya, itu. oke. Kalau follow through itu jadi objek dalam karakter kan ada misal ada baju, ada rambut gitu kan yang menempel pada karakter itu. Misal ini kan alien, ini kan ada antenanya, dia jadi satu, dia gerak ke sini. Follow through itu berarti objek ini dia mengikuti gerakan, kemudian dia masih bergerak saat karakter utamanya itu udah berhenti. Dia kan udah berhenti di sini, tapi antenanya masih gerak. Nah, itu namanya follow through. Nah, untuk secondary action itu gerakan yang memperkuat kondisi karakter tersebut. Jadi gerakan yang memperkuat exaggeration, terus misal follow through, overlapping, itu emang bisa bercampur. Kalian nggak harus membedakan, jadi kalian harus ada anticipation-nya dengan jelas, ada exaggeration-nya, ada straight ahead, ada follow through, itu nggak harus semua ada di situ. Kadang kalau ada animasi bola bowling jatuh, itu nggak mungkin akan ada squash and stretch, karena bola bowling itu keras materinya. Nah, sedangkan untuk yang bola bola sepak itu, nah itu baru kita beri squash and stretch atau bola karet gitu. Jadi nggak harus semua ini masuk ke dalam gambar kalian. Tapi tapi kalian tentukan mana yang harus masuk dan mana yang harus enggak. Misal kalau ini kan siapa tadi tanya? Mas Falih ya? Yang tanya Iya, tadi siapa? Iya kan? Nah, sulit bedain follow through sama secondary action. Kalau follow through itu gerakan yang mengikuti gerakan utama si karakter, objek lainnya rambut, baju, misal topi, misal ini ada karakter utama, nah, topinya panjang. Nah, waktu gerak ke sini, topinya pasti akan berubah bentuk, akan ke sini dulu. Nah, ini ke sini. Jadi gerakannya mengikuti dia, ikut ke sana tapi dia berubah. Dan saat dia berhenti karakter utamanya, topinya masih mengayun-ayun ke sini. Sehingga nanti gerakan akhirnya di sini. Tapi nanti dia mengayun dulu ke sini, terus ke sini. Nah, kalau nggak dikasih follow through, dia akan monoton atau gerakannya nggak akan menarik, nggak akan terlihat hidup. Kan nggak mungkin kalau orang pakai topi, dia gerak ke sini, topinya tetap atau antenanya tetap lurus terus gitu loh. Itu untuk yang follow through sama yang secondary. Kalau secondary itu gerakan yang memperkuat adegannya. Kalau lagi jalan, misal gerakan utamanya kan berjalan. Nah, dia berjalan dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih, maka ditambahlah air mata atau ekspresinya atau cara jalannya. Misal kalau sedih, cara jalannya membungkuk. Nah, membungkuk inilah yang namanya secondary action, bukan gerakan tangannya, tapi keadaannya. Misal membungkuk, ada air matanya, terus di sini ditambahin hujan. Nah, itu secondary action, begitu. Jadi nggak monoton tentang gerakan kalau secondary action itu. Kalau sedang marah, dia jalannya
gini, misal tangannya. Terus kakinya menggebu-gebu. Terus ekspresi wajahnya. Nah, itu secondary action, memperkuat gerakan utama. Jadi lebih seperti itu. Gimana? Udah bisa membedakan? Jadi intinya itu postur apa tadi? Aduh, following through Follow ya itu through, lebih follow through. lebih dinamis. Kalau yang secondary action itu dia lebih statis gitu ya. Iya, Eh, betul. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Itu Pak di apa Di di chat. chat ada satu itu kalau Indonesia style gambarnya kayak gimana? Kalau dari Mas atau Salman ya? Iya, Salman Mas ya. sama Res. Oke. Kalau Indonesia style gambarnya kayak gimana, Kak? Oke, kalau Indonesia style gambarnya belum ada ya. Indonesia belum punya style sendiri. Kebanyakan Indonesia itu ngikutin stylenya dari Jepang. Film-film di Indonesia kayak Battle of Surabaya. Battle of Surabaya itu juga kebanyakan ngikutin dari anime Jepang. Lihat bentuk matanya, terus rambutnya itu. Nah, ini tugas kalian kalau mau bikin Indonesia style, nah itu baru. Mungkin tahi lalat itu ya. Ada yang tahu tahi lalat nggak? Itu mungkin Indonesian style. Itu. Ya, tahi lalat itu bukan bukan tahi dalam bahasa sebenarnya ya, itu komik ya, komik tahi lalat. Ya, kalau ada yang nggak tahu bisa searching dulu di Google. Nah, itu. Oke, tahu ya. Oke, ada lagi? Itu Pak, dari Stepan itu. Izin bertanya Gimana? Mas, gimana ya cara antisipasi gambar yang tidak konsisten ketika membuat gerakan? Dari penjelasan tadi saya menangkap jika gerakan dari frame ke frame memiliki bentuk yang berbeda. Antisipasi gambar yang tidak konsisten Iya, ketika membuat gerakan. Jika gerakan dari frame ke frame kurang lebih tadi bentuk. contohnya kayak ini Pak, kayak mana kayak yang tadi topi itu Pak. Jadi yang dari sebelum apa jadi dari apa dari ngebut terus kan ke belakang terus pas ngerem dia ke depan terus mantul balik dulu berstand. Nah itu kan kadang-kadang kalau kita membuat kan coba coba kita buat kan kadang-kadang nggak konsisten gitu karena itu caranya gimana? Nah, itu yang dinama nanti agar konsisten kita harus paham tentang ini tadi prinsip yang ke-11 yaitu solid drawing. Jadi jangan membuat gambar yang telah kita buat volumenya berubah. Harus konsisten terus. Itu. Jadi untuk yang tadi apa anticipation ya? Ya kan? Ya Pak antisipasi. Ya, anticipation itu biasanya kaitannya dengan yang solid ini. Biasanya ada kalau ada anticipation ada solid drawing. Jadi antena ini nggak akan tambah panjang. Nggak akan tambah. Nah, gimana caranya menentukan kalau antena kan volumenya cuma kecil ya, nggak ada volume ya kalau cuma garis ini. Nah, kita kasih yang namanya arc atau lintasan yang nggak kelihatan. Jadi, nah, misal dari sini ke sini. Nah, kan nggak mungkin seperti ini. Kalau seperti ini lintasannya kan nanti antenanya dia tingginya cuma segini, nggak mungkin menyusut kan antenanya. Nah, dengan arc ini arc kita buat seperti ini. Arc-nya melengkung. Jadi antenanya harusnya tingginya segini. Panjangnya nggak berubah. Nah, inilah fungsinya dari arc. Arc itu jadi lintasan invisible. Nah, maka kita harus kuasai. Makanya minimal kan kita harus kuasai 12 prinsip ini kalau mau jadi animator. Nah, jadi biasanya ada yang prinsip-prinsip ini saling berkaitan. Misal anticipation, biar si antena nggak berubah ukuran jadi lebih panjang. Misal di sini jadi segini. Nah, itu kan untuk mengantisipasi itu
kita buat lintasan art atau lintasan jalurnya. Jadi kita bisa paling enggak segini. Ini lintasannya art, ini antenanya, dia ukurannya nggak tambah panjang. Nah, untuk volume topi juga seperti itu misalnya. Biar nggak berubah, kita harus paham apa itu solid drawing, mempertahankan volume bentuk bendanya tersebut. Usahakan biar dia nggak berubah jadi tambah besar atau berubah jadi tambah kecil. Itu untuk yang mempertahankan bentuk karakter atau volume benda tersebut. Ya, ada lagi? Nggak ada? Ada lagi? Nggak tahu. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, ada yang mau nanya lagi Ayo, nggak? ayo. Ini kalau dikasih intensif mau ini nanya ini kalau dikasih insentif. Sebelum ke tugas, Itu Mas, ada satu lagi Mas. ada Itu satu lagi. berarti harus buat garis acuan ya soal Iya, ini. kalau kamu expert, ya nggak harus buat, nggak apa-apa, nggak masalah. Udah ada di dalam bayangan kamu. Tapi biasanya kalau aku kan termasuknya yang nggak begitu expert dalam menggambar ya. Nah, jadi aku biasanya bikin garis lintasan dulu. Garis lintasan gerakannya mau kemana dulu. Misal mau, kalau bola mantul ya aku buat lintasan dulu seperti ini. Terus aku gambar biasanya di sini nanti gerakan 1, gerakan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Nah, nanti posisi bolanya tak taruh sini, tak taruh sini, 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 sini. Nah, ini lintasannya ini. Biasanya aku buat lintasan-lintasan seperti itu. Nggak cuma bola, misal air tetesan jatuh ya, air hujan gitu, air hujan misal. Di sini ada air tetesan hujan sini. Nah, mau netes ke sini. Aku biasanya buat lintasan dulu. Lintasan, kemudian nanti kan akan jatuh ke sini. Air kan pasti kalau menetes jatuh, nanti dia pecah. Nah, pecahnya kemana? Aku buat dulu. Misal seperti ini. Nah, barulah aku buat gambarnya. Nah, misal seperti itu. Matiin dulu. Nah,
Nah, bisa misalnya seperti itu. Lintasannya. Nah, jika kalian lihat, ini juga ada 12 prinsip lagi di daunnya. Tuh. Nah, seperti itu lintasannya. Jadi yang hijau ini lintasannya. Biasanya aku buat seperti ini dulu sebelum membuat gerakan animasi atau menggambar animasi. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Jadi lintasan itu biasanya melengkung, tapi nggak harus ya. Biasanya melengkung, tapi nggak harus. Kayak ini kan lurus ke depan, nggak mungkin dia jatuhnya kan membelok-belok. Nah, itu nggak mungkin. Jadi nggak harus, nggak wajib, tapi biasanya berbentuk curve atau melengkung. Oke, ada lagi? Udah siap tugas kayaknya nih. Udah Oh, siap udah tugas. siap. Oh, kayaknya udah siap. Gimana? Nggak sabar untuk melihat Waduh. tugas ya. Pengen flexing nih kayaknya, pengen flexing tugasnya kayaknya. Oke. Tugasnya untuk hari ini. Kita sebentar lagi istirahat ya. Jadi tugasnya nanti gimana Mas Wisnu? Teknisnya untuk tugas pengumpulannya. Kalau teknis pengumpulannya dari gini sih Pak, apa? Jadi nanti Bapak jelasin detail tugasnya kayak gimana. Nanti saya yang siapin Google Form-nya gitu. Jadi mereka kumpulnya Google Form. Gitu Pak. Oke. Ya. Yang jadi masalah itu nggak semua punya pen tablet ya. Ah, itu dia Pak. Nah, oke. Gimana ya? Untuk tugas yang pertama, saya mau kalian buat satu animasi yang terdapat 12 prinsip ini. Nggak harus semua, tapi minimal ada prinsip ini dalam gerakan tersebut. Kita bikin animasi bouncing ball aja, yang paling sederhana basicnya. Bouncing ball. Nah, bolanya itu kita ganti jadi balon berisi air. Balon berisi air. Dan untuk yang nggak punya pen tablet, tapi ada komputer nggak? Ada komputer nggak ini? Yang lain? Yang nggak ada komputer siapa? Berarti kalau diem berarti semua udah pakai komputer ya? Udah ada komputer ya? Komputer, Ya. laptop, iPad, apalah. Gimana? Enggak Pak. Tadi aku dengar ada suara barang jatuh, tapi nggak tahu apa. Oh, itu Lanjut ya. Pak. Ya. Oke. Ya, kalau udah ada medianya, ada iPad, ada laptop, ada komputer, kalian bikin benda jatuh atau bouncing ball, tapi kalian ganti bouncing ball-nya itu jadi balon berisi air, jadi dia lentur. Nanti harus ada squash and stretch sama solid drawing-nya. Jadi volumenya nggak boleh berubah. Nanti juga harus ada rough key-nya. Jadi tak tulisin aja ya. 1, harus ada proses rough key atau gambar kasarnya. Itu kalau yang pakai pen tablet. Sebentar. Ini nggak semua punya pen tablet ya. Ini nggak semua sih Pak. Tapi kalau untuk aplikasinya kebanyakan kayaknya udah nginstal sih. Udah Soalnya install ya? dari awal pertemuan itu udah di-share di aplikasi sama cara instalasinya. Sampai di kelas Oke. dibikinin kelas mentor waktu itu buat nginstalnya. Oh, ya. Berarti ada rough key, terus nanti ada CU, clean up, terus nanti ada
in between. 3 ini kalau yang pakai aplikasi Tunbum atau aplikasi yang serupa harus ada RAF, cleanup sama IB, kemudian masukkan prinsip ke-12 prinsip ini. Minimal nanti ada ini sama ada ini. Solid drawing sama ada squash and stretch. Itu. Ya, tugasnya untuk hari ini itu dulu aja. Untuk formatnya, Pak, format pengumpulannya. Format pengumpulannya. Nah, kan ada makanya kan kayak format filenya gitu, Pak, kayak MP4 apa file PSD gitu atau apa. Oh ya. Berarti kalau formatnya seperti itu, dia nggak bisa kelihatan ininya dong. Ya makanya apa makanya itu, Pak, kayak Berarti hasil lebih- akhir aja. hasil akhir berarti ini videonya apa hasil Oke, rendering kalau gifnya. mau kayak gitu berarti ya hasil akhirnya aja. Berupa bebas sih, mau MP4, MOV. Kalau Tunbum kan biasanya ada yang bisa MOV, .mov atau WM apa ya, WMF atau WMB ya itu. Saya lupa. Bentar. Soalnya tergantung sih Tunbumnya. Ada yang bisa di MOV. Paling enak sih kalau biar seragam ya MP4 aja. MP4 atau MOV nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang masih bingung teman-teman pelatihan? Yang masih bingung dengan tugasnya, ini tugasnya berarti sampai selesai ya 1 jam ya? Atau gimana? 1 jam boleh kalau ini kalau Soalnya materinya untuk hari ini udah kesampaian semua sih. antara Mas. apa? Iya, Ya. iya gimana? Oh, itu. Ini kan laptop saya masih di servis, tapi Gitu. harusnya jadinya setelah siang ini gimana? Oh Soalnya kemarin kena iya. virus, Oh jadi gitu. masih ke servis dulu. Ya nggak masalah kan, nggak harus dinilai hari ini kan, Mas Wisnu? Oh, Ada penilaian gitu nggak? Atau gimana? kalau dengan kayak gitu ini sih, Pak, kalau dari kami sendiri biasanya kalau ada tugas tuh dikasih jangka waktu buat Oh pengumpulan. gitu, Jadi, ya udah, nggak sama. masalah berarti sampai besok ya. Nah, ini juga kan kalau dari yang saya tahu kemarin ini apa masih banyak yang kayak pakai laptop yang ya kita bisa bilang yang 2010-an Intel Atom gitu. Oh Itu gitu. kira-kira ada alternatifnya nggak, Pak, biar ini bisa ngerjain semua gitu? Kalian pernah mainan flipbook nggak? Waktu kecil kan kita nulis nih, ada buku, misal, bentar, tak ambilin buku ya. Oke, Pak. Nah, semua kan pasti bisa ya beli buku. Sebentar, ini background-nya mengganggu sekali. Ya. Oke, pasti bisa ya kalian punya ya buku seperti ini, anak kuliah. Nah, kalian pernah nggak main flipbook seperti ini? Jadi digambarin kemudian nah, namanya flipbook. Untuk yang nggak punya laptop atau laptopnya masih belum kuat, kalian bikin di buku ini, di buku seperti ini. Bayangkan kalau ini frame pertama, terus berikutnya lembar berikutnya frame kedua, frame ketiga, frame keempat. Nah, kalian bikin bouncing ball di sini. Kalian bikin bouncing ball di sini. Nanti kalau udah jadi, kalian pakai kamera HP atau apa di video, kemudian
flip seperti ini. Kita kasih tunjuk satu contoh ya. Nah, misal kelihatan nggak ya? Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Jadi nanti cara mainnya di flip gini. Itu kalau yang nggak punya laptop atau laptopnya nggak kuat buat install aplikasi Toon Boom. Gimana seperti itu, Mas Wisnu? Pas cek. Kalau dari saya mungkin ini Pak bisa pakai apa? Sticky note kayak gini kan bisa nih. Ya, bebas. Lama-lama Nggak gitu. harus buku. Aku cuma contohnya buku sih. Pakai sticky note boleh. Lebih enak Pakai malah. apa? Pakai kalau ada pakai sticky note aja atau beli di warung-warung terdekat ya. Itu pasti ada. Nanti di video pakai HP terus dikirim ke Mas Wisnu. Gitu aja. Itu untuk formatnya pakai format video MP4 itu. Tadi ada yang nanya di chat. Format video ya. Sebenarnya format videonya itu bebas. Kan kalau kita kan paling ya MP4, MOV, AV itu kan nggak masalah, bebas. Kalau bisa yang kecil aja formatnya, biar dikirim nanti uploadnya nggak gede. Gitu sih. Kalau aku sebenarnya bebas, nggak formatnya nggak harus. Nanti kan ada player yang bisa ngeplay semuanya. Yang penting Kalau mah mau, jadi hasilnya video. iya Video betul. lagi. Kan format HP kan itu apa MP4 ya atau apa? MP4 biasanya MP4 kalau nggak MKV. Nah itu bebas sih sebenarnya. Itu Pak. Jadi apa? Jadi Roke Clean Up Eh, sama IB-nya nanti dipisah per video ya. Itu kalau kalian mau sertakan RAW, clean up sama IB-nya, kalian jejer jadi 3 aja. Jadi dalam satu video ada 3. Sini RAW, sini clean up-nya, sini yang udah pakai IB-nya. Itu dijejer jadi 3. Kalau kalian mau sertakan, kalau enggak ya hasil akhirnya juga nggak apa-apa. Kan kalau di sticky note nggak mungkin ada RAW key-nya ya. Ya, itulah. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, ada lagi yang mau tanyain? Satu lagi Pak, terakhir. Ya. Yang in between, apa ya? In between itu sama kayak ini kan yang clean up, tapi dia lebih detail. Misalnya yang gerakan bola tadi itu, yang frame 1, frame 3, frame 5. Cuma kalau yang in between itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya Pak. Terima kasih. Oke, untuk in between ya masih bingung untuk in between. In between itu ya clean up. Jadi kan urutannya rough key dulu, rough key. Habis rough key, nanti kan clean up. Jadi gambarnya dibuat lebih halus atau diperbaiki biar halus. Misal, kita kasih contoh lagi. Ini rough key-nya. Ini rough key-nya. Bolanya masih belum bentuk bola. Nah, ini frame 1, 3, 5. Nah, nanti ke clean up. Ke clean up, pastikan solid. 1, frame 1, 2, 3, 5. Nah, ini solid. Rough key ini solid. In between itu gambar tengahnya sini. Dan juga harus solid, udah clean, udah bersih lah IB-nya. Jadi kayak clean up tapi kamu buat sendiri. Itu kayak gini. Nah, ini IB-nya. Itu. Jadi IB-nya ya udah sampai tahap clean up. Berarti ya emang harus bersih. Nah, oke gitu. Gitu ya.
Baik. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ayo tanya. Ayo. Kalau nggak ada, kita mulai latihannya dulu aja. Sama istirahat dulu 15 menit, nanti dilanjut. Ini aku harus ngawasin pas latihan atau gimana Mas Wisnu? Kalau ada yang mau tanya misal di tengah-tengah dia latihan gitu. Kalau kalau apa pas lagi latihannya biasanya ini sih Pak, kalau emang semisal apa ya? Ada yang tanya sih kalau semisal masih ada jamnya tanya di sini sih. Cuma ntar kalau emang semisal kan emang udah nggak ada materi yang diiniin, terus kita juga nggak bisa mantau karena nggak semua orang install apa virtual cam-nya OBS. Jadi ya kayaknya ini apa eh kayaknya aduh, gimana ya? Ada nggak enak ngomongnya kayak dipantau dari ini sih, pantau dari online sih biasanya ngechat gitu. Kalau Oh semisal iya. kelasnya udah kelar sih. Nggak tahu udah Oh. Mas Kevin yang kemarin gimana nih? Ada ini dalam materi udah habis kayak ini solusi gimana? Oke. Jadi biasanya kalau kita latihan itu kita dan juga bapaknya itu di Zoom aja nggak apa-apa sih. Kayak misalkan nanti kalau ada pertanyaan baru dijawab gitu. Oh ya, jadi sampai jamnya selesai ya gitu ya. Jadi ngawasin lewat Zoom gitu aja ya. Iya. Oh ya, oke. Ya udah sekarang istirahat dulu aja berarti. Sampai jam 11.15 ya. Oke. Ya, aku izin istirahat dulu ya. Enggak, Pak. Yang lain juga kalau mau istirahat dulu aja.